Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ketahuilah aku menyertai sampai akhir zaman. Karena Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Daniel dalam acara Cerita Murid. Hari ini kita akan bahas tentang satu tema yang menarik, yang tidak kalah menarik dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang ministry, hari ini kita akan membahas tentang mission, bagian yang pertama. Oleh sebab itu, jangan lupa terus menyaksikan acara ini sampai selesai. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat walafiat. Hari ini kita masuk di dalam tema yaitu misi. Dan kali ini kita akan belajar bagian yang pertama adalah diciptakan untuk sebuah misi. Kata misi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu yang berarti mengutus. Dan menjadi Kristen, kita diutus ke dunia sebagai wakil Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 20 ayat 21b, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Misi yang Yesus jalankan ketika ada di dunia sekarang menjadi misi kita. Apa itu misi? Yaitu menuntun setiap orang-orang kepada Allah. Alkitab memberikan 6 alasan mengapa misi itu begitu penting. Yaitu bagian yang pertama, alasan yang pertama, misi kita merupakan kelanjutan misi Yesus di dunia. Yesus memanggil kita bukan hanya sekedar untuk datang kepadanya, tetapi Yesus memanggil kita untuk pergi. Misi ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab seorang pendeta atau misionaris saja, tetapi misi ini yaitu tugas kita bersama orang-orang percaya. Ya, kalau kita anak Allah, murid Kristus, pengikut Kristus, maka misi Yesus adalah kewajiban bagi setiap kita. Kalau kita mengabaikan hal ini, maka ini merupakan bentuk ketidaktaatan kita kepada Allah. Alasan yang kedua, kenapa misi begitu penting adalah misi kita merupakan hak istimewa. Kita dipakai Allah untuk misinya adalah merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi setiap kita. Alkitab berkata, semuanya ini dari Allah dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. Paulus menyebutkan kita teman sekerja Allah ketika kita melakukan misinya. Alasan yang ketiga, kenapa misi begitu penting, yaitu memberitahu orang lain bagaimana mereka bisa memiliki hidup kekal. Ketika kita memiliki kabar terbesar di dunia ini dan menyebarkan kabar baik, itu merupakan suatu kebaikan terbesar yang bisa kita tunjukkan kepada semua orang, karena semua orang pasti butuh Yesus. Alasan keempat mengapa misi begitu penting, yaitu misi Anda memiliki makna kekal. Misi setiap kita adalah memiliki makna yang kekal, ya, ketimbang melakukan pekerjaan
dan keberhasilan kita di dunia ini, hasil dari misi kita akan berlangsung selamanya, sementara hasil daripada pekerjaan-pekerjaan kita di dunia ini tidaklah kekal. Karena itu kita harus bersungguh-sungguh dengan misi ini, ya. Dan tidak berarti kita harus menjadi seorang pendeta atau penginjil saja, tetapi setiap kita bisa melakukan misi Allah di dunia ini dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, dan kita bisa memberitakan kebaikan Tuhan bagi setiap mereka. Alasan yang kelima, misi kita memberikan makna hidup kekal. Ya, William James mengatakan, pemanfaatan terbaik dari kehidupan adalah menggunakan untuk sesuatu yang berlangsung lebih lama daripada kehidupan itu sendiri. Ya, hanya kerajaan Allah yang akan berlangsung selamanya. Pada akhirnya segala sesuatu yang lain akan binasa. Karena itu kita harus menjalani kehidupan dan memiliki tujuan, yaitu kehidupan yang diserahkan kepada penyembahan, persekutuan, pertumbuhan rohani, pelayanan, dan pelaksanaan misi kita di dunia. Hasil dari kegiatan-kegiatan ini akan berlangsung selamanya. Jadi jika kita gagal, ya, memenuhi dan pemberian Allah di dunia ini, misi pemberian Allah di dunia ini, kita tentunya menyanyiakan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Alasan keenam, mengapa misi begitu penting, yaitu jadwal Allah mengakhiri sejarah dunia berkaitan dengan selesainya tugas kita. Ketika para murid memusatkan perhatian pada nubuatan kedatangannya, Yesus segera mengalihkan pembicaraan pada penginjilan. Ya, dia ingin memusatkan perhatian pada misi mereka di dunia. Sederhana, ia sedang berkata, rincian kedatanganku bukan urusan kapan. Urusanmu ialah misi yang telah aku berikan kepadamu. Perhatikanlah itu. Ya, jadi jika Anda ingin Yesus segera kembali, pusatkanlah perhatian pada misi kita, bukan pada penyelidikan nubuat. Di dalam melakukan misi Allah, maka ada harga yang harus kita bayar dalam melakukannya. Untuk melaksanakan misi, kita harus meninggalkan jadwal kita dan menerima jadwal Allah bagi kehidupan kita. Anda tidak hanya menambahkan pada jadwal kita, ya, misi Allah jadi agenda utama hidup kita. Anda menyerahkan hak-hak, harapan-harapan, impian-impian, rencana-rencana, ambisi-ambisi kepada Allah. Kita pikirkan bagaimana menyebarkan kasih Allah dimanapun, kapanpun, dan di situasi apapun. Ya, kita mau melaksanakan misi kita dalam kehidupan, tidak peduli berapapun harganya, kita harus mengalami berkat Allah dengan cara-cara yang hanya pernah dialami sedikit orang. Jika kita ingin dipakai Allah, kita harus peduli dengan apa yang Allah peduli, dan apa yang paling diperdulikan oleh Allah ialah penebusan orang-orang yang diciptakannya. Demikian sharing hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Baik jemaat Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan sharing dari saudara kita Dharma, yang juga adalah salah satu murid dan juga pemurid di gereja ini. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, mau ngobrol-ngobrol sama teman kita, saudara kita. Siapa namanya? Hilda. Oke, namanya Hilda. Gimana kabarnya Hilda? Luar biasa baik. Luar biasa baik ya. Oke, pekerjaan lancar ya? Lumayan mandet sih, namanya juga masih pandemik ya. Oke, masih pandemi ya. Jadi Iya. tetap berharap sama Tuhan saja ya. Karena Iya. semua pun mengalami hal yang sama. Kayak gitu. Nah oke, kita nggak bahas soal bisnis atau apapun hari ini, tapi kita bahas sesuai tema yang kita angkat hari ini, yaitu tentang mission. Ya. Dan tadi kan udah dibagikan dalam sharing kan, bagaimana itu misi, seperti apa dan lain sebagainya.
Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kita ngobrol-ngobrol santai, kita tanya jawab santai. Jadi jawabnya juga dengan santai ya. Jadi jangan tegang, nggak usah pakai yang gimana-gimana. Oke, nah menurut Hilda sendiri apa sih misi yang Tuhan kasih sama kita? Misi yang Tuhan kasih ke kita itu sebenarnya sih simpel banget, menjangkau jiwa. Menjangkau jiwa. Ya. Oke. Menjangkau jiwa itu kayak gimana sih Hilda? Menjangkau jiwa itu seperti yang diajarkan kita di dalam pemuritan atau dalam cerita murid ini juga saya akan mengangkatnya gimana kita merangkul orang-orang yang belum mengenal Kristus ataupun yang udah mengenal Kristus untuk lebih dekat lagi kepada Allah gitu. Oke, terus kalau Hilda sendiri nih, pernah nggak mengabaikan apa yang menjadi misi Tuhan itu? Maksudnya apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Tadi bilang menjangkau jiwa kan? Pernah nggak mengabaikan itu? Sebenarnya sih kalau mengabaikan kita manusia yang tidak sempurna ya. Kalau kata-kata mengabaikan itu mungkin terlalu berat. Tapi kalau misalkan kita kayak lupa akan tanggung jawab kita sama Tuhan itu pasti ada ketika kita dalam situasi yang kurang bagus atau keadaan kita yang kurang baik untuk kita merangkul orang lain pasti ada. Itu bisa nggak disebut dengan ketidaktaatan? Bisa nggak kira-kira? Bisa sih disebut dengan ketidaktaatan, cuma kita balik lagi misi kita di dunia ini udah emang ditetapkan dari awal dan itu harus kita kerjakan buat Tuhan gitu. Harus kita kerjakan ya. Kalau menurut Hilda, kira-kira tuh orang kalau menginjil atau bermisi tuh apa sih yang kadang-kadang membuat orang itu menjadi takut untuk bermisi? Kalau takut mungkin saya tidak terlalu luas untuk menjelaskannya, tapi dari diri saya sendiri kalau misalkan takut itu mungkin kurang dari penerimaan gitu lah. Penerimaan dari orang-orang yang mau kita jangkau gitu. Itu aja sih. Takut mereka menolak kita gitu ya. Takut orang menganggap apaan sih lu, ngapain lu ngomongin soal ini. Iya. Apalagi kalau misalkan kita kayak lebih dekat gitu kan, lebih merangkul mereka kan kadang-kadang di depan kita mungkin mereka tidak berbicara hal-hal yang mungkin kita nggak suka, tapi di belakang kita nanti ya itu sih lebih memikirkan apa kata orang sebenarnya, bukan takut. Oke, berarti lebih ke memikirkan apa yang akan orang respon dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Terus menurut Hilda sendiri, Tuhan udah melengkapi kita nggak sih sebenarnya untuk bermisi? Melengkapi kita sepenuhnya mungkin belum, tapi kita semua yang di dalam pemuritan itu kita menjalani semua proses dan setiap orang mempunyai proses yang berbeda-beda dan ya, seperti itu. Dan kalau misalkan kita diperlengkapi, emang kita udah diperlengkapi Tuhan, cuma kita belum sesempurna Tuhan. Itu pasti sih, kita nggak akan mungkin sesempurna Tuhan selama kita hidup ya. Oke, kita langsung lanjut aja pertanyaan berikutnya dengan yang gini, lebih ke bagaimana Hilda melihat kalau kita sebagai orang percaya itu dibilang ya, hal terbesar dalam kehidupan Hilda lah, hal terbesar yang Hilda pikirkan yang mendorong Hilda supaya Hilda menyampaikan firman Tuhan, Hilda bermisi, hal terbesar dalam diri Hilda. Itu hal terbesar itu karena kita dikasih tanggung jawab sama Tuhan gitu loh. Tuhan aja datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, demikian juga kita diutus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu aja sih. Jadi kalau Tuhan pun melayani, maka kita pun harus melayani gitu. Berarti kalau Tuhan datang untuk menebus jiwa, maka kita pun harus mencari jiwa ya. Yes. Nah, itu yang dibilang dengan bermisi. Oke. Menurut Hilda, apakah seorang penginjil itu, apakah seorang yang bermisi itu harus menjadi pendeta dulu? Kalau menurut saya sih, saya bukan seorang dari sekolah Alkitabiah atau STT ya. Saya seorang sekolah sekuler dan saya nggak bisa ngambil orang lain contohnya. Tapi dari diri saya sendiri, apa yang saya pelajari selama ini dan mau memberikan diri untuk Tuhan, penginjil itu siapapun bisa. Berarti dia nggak perlu gelar STH?
tidak perlu sih. Bukan Nggak, berarti iya. pendidikan tidak butuh ya. Iya. Atau Untuk bermisi. untuk bermisi. Tidak mesti dia harus punya gelar STH atau MTH atau dan lain sebagainya Iya. yang menyangkut kependetaan atau yang namanya sekolah Alkitabiah, tapi tergantung dari diri orangnya mau memberi diri untuk Tuhan atau seperti apa gitu. Berarti orang kantoran pun bisa sebenarnya ya. Nah, lebih detailnya sih kalau misalkan kita punya hati buat Tuhan. Iya. Nah, sebenarnya orang-orang yang kita jangkau itu ya orang-orang terdekat kita di dalam rumah, di kantor, di Tempat nongkrong. di teman-teman kita juga bisa aja gitu. Yang penting hati itu sih sebenarnya. Jadi patokan kita bukan berarti dia harus jadi pendeta atau harus apapun itu ya. Oh, tidak. Karena memang misi yang Tuhan berikan kepada semua Semua orang. maka orang harus mengerjakan juga. Yes. Dan Hilda pun melakukan hal yang sama. Amin. Iya, good. Terus kalau menurut Hilda sendiri nih, sebenarnya tadi udah Hilda udah sedikit menyentil hal itu, tapi pengen dengar lebih ini sih pengalaman Hilda gitu ya. Apa sih yang membuat Hilda itu atau yang mencegah sehingga kamu agak susah untuk menyampaikan atau mungkin agak terhambat atau terganggu untuk menyampaikan firman atau bermisi? Ada nggak kira-kira? Sebenarnya sih kalau misalkan kita fullkan waktu kita buat Tuhan, sebenarnya waktu kita untuk Tuhan semuanya. Tapi kadang kita manusia juga butuh yang namanya pekerjaan. Terus kita punya keluarga, family time gitu. Nah, kalau misalkan kita bermisi itu kita juga setengah hati, itu kan membuat mission kita itu nggak baik gitu loh. Nah, kalau misalkan kendala yang menurut saya itu situasi dan kondisi sih. Situasi dan kondisi, waktu ya. Tapi tentu dari semua ini Hilda tetap bermisi kan? Tetap bermisi, Tetap tapi kan menyampaikan kita firman kan? Nah, dengan apa yang Tuhan kasih sama Hilda ya? ya benar. Dengan talent yang Tuhan berikan sama Hilda. Ya. Oke, nah terakhir banget saya mau nanya nih ke Hilda. Apa yang Hilda pelajari dari semuanya tentang misi? Dan boleh nggak sedikit menceritakan pengalaman Hilda ketika bermisi? Jadi ceritakan ke saya dan ceritakan pada jemaat Tuhan juga yang mendengarkan. Oke. Kalau cerita tentang apa yang saya dapatkan dalam bermisi ini, sebenarnya kita itu manusia yang udah diciptakan Tuhan dari awalnya udah ditebus dan diselamatkan. Tapi ketika kita terlahir di dunia ini, banyak dosa yang kita perbuat, banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak layak di mata Tuhan. Tapi kita akan sadar ketika kita mendekatkan diri sama Tuhan bahwa yang kita lakukan itu nggak baik gitu. Nah, kalau misalkan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti hal-hal baik juga ada yang kita dapatkan. Nah, hal-hal baik itu kita akan lakukan dalam tindakan perilaku kita supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang lain gitu. Nah, dalam mission itu nggak mesti kita harus pergi keluar kota juga sebenarnya. Ketika kita sudah menjadi teladan dalam diri kita aja, orang lain bisa lihat seperti apa. Kalau misalkan dia memberikan contoh yang baik dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, tongkrongan, dan apalagi kalau misalkan kita punya teman-teman di luar sana, kita bisa merangkul mereka dari situ. Nggak mesti harus keluar kota atau ke tempat-tempat di mana kita menjangkau jiwa. Bukan berarti mision yang keluar kota juga nggak baik, sama-sama baik. Tapi yang lebih aku tekankan saya sebagai pekerja juga di Jakarta ini, merantau gitu. Nah, kita memberi diri sama Tuhan dulu supaya kita bisa meneladani Tuhan dan kita bisa melakukannya dimanapun kita berada. Gitu aja sih. Baik jemaat Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol sama saudara kita Hilda. Tadi kita juga sudah mendengarkan dari sharing dari saudara kita Dharma tentang bermisi seperti apa. Dan ternyata bermisi itu bukan hanya jadi tugas pendeta loh. Bukan hanya jadi tugas orang penginjil. Bukan hanya jadi tugas orang yang sekolah teologi ya. Tapi tugas dari kita semua. Yang namanya sudah percaya Yesus, yang sudah menerima kasih karunia Yesus harus bermisi. Saya harap ini menjadi pelajaran buat kita semua. Dan dengan apa yang kita sudah dengarkan hari ini boleh memperlengkapi kita sebagai tubuh Kristus supaya kita semakin teguh dan kita semakin yakin bahwa bermisi itu sangat penting. Oke, jangan lupa untuk menyaksikan acara-acara cerita murid yang selanjutnya tentunya dengan tema dan topik yang tidak kalah menarik. Ingat, pemuridan adalah gaya hidup orang percaya. God bless you.